Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Saudi Banjarnahor. Saya dari program studi Sistem Informasi 2. Di sini saya dari Politeknik Kalteks Riau. Saya akan melanjutkan proyek Bina Desa. Tema yang saya pakai yaitu pengaduan dan aspirasi masyarakat. Sebelumnya di video sebelumnya saya membuat sebuah tampilan user saja, yaitu tampilan home, dan menggunakan beberapa materi yang saya sudah pakai di mata kuliah sebelumnya. Jadi, di mata kuliah yang kali ini saya akan menerapkan salah satunya peran GitHub di dalam project saya, di mana saya akan menyimpan project saya di dalam GitHub. Nanti saya akan bisa mengaksesnya kemana-mana. Dan pastinya teman-teman juga harus memiliki akun GitHub agar teman-teman bisa memasukkan file project. Saya mau jelaskan GitHub ini apa. GitHub ini sebenarnya seperti Drive, tapi seperti Drive yang online, yang bisa kita akses dimanapun kita berada. Jadi, nanti project kita itu bisa kita simpan di dalam satu server, yaitu server GitHub secara online. Nanti kapan saat kita mau pindahin project kita kepada PC ataupun laptop yang lain, kita bisa mengaksesnya. Itu dari peran GitHub. Dan GitHub itu lebih familiar dan sering dipakai banyak orang, bahkan perusahaan-perusahaan, anak IT lainnya. Dan GitHub itu seperti tim project yang bisa kita pakai bersama-sama dengan tim kita. Gitu. Jadi nanti juga saya akan mencoba salah satu bagaimana cara mengclone. Clone itu kita akan hapus project saya, nanti kita akan clone, kita pulihkan kembali lagi. Itu nanti saya akan kasih tahu caranya. Nanti teman-teman bisa tonton sampai habis saja. Kali ini saya akan melakukan pembahasan untuk ke project saya dulu. Oke, teman-teman, kali ini saya akan lanjut ke project saya dulu. Pertama-tamanya kita harus hidupin lalu dulu. Oke, kita wajib hidup lalu dulu, lalu kita bisa akses. Setelah itu saya akan buka Visual Code saya. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini saya mau jelaskan pada tampilan di user saya nanti. Saya buat yang namanya tampilan view itu di dalamnya ada home, kontak, pengaduan, dan tentang. Di mana nanti ini akan berbeda-beda page. Nah, jadi nanti saya akan tunjukin di dalam si view-nya saya ada tampilan home, kontak, pengaduan, dan view. Pada tampilan controllernya saya buat seperti ini, simple, masih simple. Kita hanya menampilkan. Ini adalah sebuah controller. Nanti dia akan menerima data dari CPU-nya agar bisa dijalankan. Nanti semua itu akan dijalankan dalam satu URL, yaitu pada si route-nya. Di sini saya membuat beberapa route. Ada route home, tentang pengaduan dan kontak. Jadi, di dalam route ini, inilah akses yang akan kita buka di dalam URL ataupun hostingnya yang akan kita jalankan. Nah, jadi nanti kita tuh bisa jalankannya menggunakan sesama dengan yang nama route. Di sini saya setel namanya itu home, di sini namanya tentang. Jadi disitulah, di bagian sinilah kita yang akan membuat nama yang akan kita panggil di hostingnya nanti. Ini bagian sini. Oke, di bagian controllernya saya cuma simple aja seperti ini. Di bagian si home view-nya, di dalam home-nya saya mengasih beberapa style CSS berlapis saja. Di sini seperti HTML biasanya, ada seperti title. Ini title ini judul. Ada seperti link bootstrap. Yang saya pakai. Dan ini adalah style CSS. Ini style CSS yang simple yang saya pakai, dan di sini mau ada seperti heading, font ataupun segala macam ya. Nanti yang akan ditampilkan pada tampilan view user ya. Nanti di sini juga saya juga ada tampilan home, kontak, maaf, ada kontak seperti biasanya. Hanya beberapa aja. Ada form kontak, hubungi kami, ada nama, label, segala macam. Ada informasi juga di sini. Teman-teman saya lihat juga, dan di sini saya juga ada tampilan view pengaduan seperti ini, ada tentang juga,
ada view tentang pengaduan, cuma sekedar situ aja. Jadi kita akan coba panggil, kita akan coba tampilin, saya akan coba tampilin. Oke, saya akan coba tampilin halaman view-nya. Oke, kita masih di dalam tampilan Laravel-nya. Untuk memanggilnya pastinya kita menggunakan slash. Kita gunakan slash home. Nah, saya akan tunjukin ini adalah halaman home pada tampilan uh, website saya nanti. Seperti yang tadi itu adalah pengaturan dari style CSS dan gabungan dari HTML, di mana ini akan berjalan sampai project ini selesai. Di sini ada ucapan selamat datang, inspirasi masyarakat, dan segala macamnya. Dan ini ada footernya, tapi navbarnya belum saya buat. Ini masih berjalan sampai sebenarnya. Oke, setelah itu saya akan coba buka halaman sebentar, pengaduan. Kita coba halaman pengaduan. Nah, seperti biasa ada form pengaduan, teman-teman bisa isi nama teman-teman. Nanti di sini masukkan email, terus isi deskripsi pengaduannya. Nanti tinggal kirim aja. Sebelumnya karena nanti dia pun ngisinya nggak bakalan ada membahas apa-apa, rencananya nanti setelah mereka kirim pengaduan gitu, mereka ada tampilan pop-up, pengaduan Anda telah diproses, mohon menunggu. Nanti pengennya juga kedepannya pengaduannya bisa diakses, dia bisa melihat secara di email bahwasan nanti akan di ACC pada tampilannya. Itu tampilan adminnya dibuat oleh teman saya. Nanti juga di sini tuh di bagian form pengaduan itu dia bisa memberikan kayak seperti foto ataupun segala macam. Tapi itu yang saya bilang, progres ini berjalan sampai satu semester ini ya, berakhir. Nah, nanti di situ bakalan banyak tampilan-tampilan ataupun fitur-fitur yang membuat si user itu nyaman. Oke, setelah itu saya akan coba buka tampilan tentang. Oke, pada tampilan tentang ini, dia saya tidak kasih CSS. Nanti kedepannya mungkin di dalam tentang ini, nanti ada seperti kayak berita-berita terkini news yang mungkin sekedar saja, mungkin ada beberapa histori orang yang sudah melaporkan. Nanti di dalam tentang ini juga ada kayak seperti uh, uh, identitas pelaporan ataupun kami lengketkan segala macam apa segala macam. Nanti itu akan berjalan satu semester ini, berjalannya progresnya uh, project ini. Setelah itu saya akan buka yang kontak. Nah, ini adalah forum kontak. Jadi teman-teman bisa ngasih feedback kepada kontak kami, mungkin ada kesalahan, mungkin ada kendala, ada mungkin terjadi uh, proses pengaduan yang lambat, uh, dan gimana nanti kami bisa menerimanya secara pribadi dari teman-teman. Ini seperti fitur feedback dan teman-teman bisa dapat informasi kontak dari kami, informasi pribadi dari kami. Oke, iya teman-teman. Saya mau menjelaskan bentar dulu dari sini yang di pengaduan tadi. Nah, jadi pada halaman pengaduan ini, nanti ke depannya saya akan membuat lebih banyak lagi fiturnya dan lebih banyak lagi forum pengaduannya. Yang pastinya nanti ini adalah forum pengaduan dan aspirasi masyarakat. Nanti teman-teman bisa memilih instansi terkhususnya masalah-masalah yang ada di ruang lingkup masyarakat. Itu pasti ya. Karena nanti di sini tuh kami akan membuat seperti forum pengaduan yang sangat akuntabel, yang nanti teman-teman bisa akses. Di dalamnya itu teman-teman bisa mengisi nama lengkap teman-teman, lokasi kejadian. Nanti secara lokasi kejadian itu teman-teman bisa mengetik secara alamat dan nanti bisa teman-teman lihat melalui peta. Dan nantinya juga teman-teman bisa memilih instansi terdekat ataupun
dan nanti teman-teman bisa mengisi domisili, mungkin mengisi seperti ada eh, RT RW segala macam. Nanti yang seperti saya bilang tadi, ada seperti bukti foto, mungkin teman-teman bisa upload. Setelah itu nanti ada seperti pop up Anda telah berhasil melakukan pengaduan, seperti itu teman. Nanti di bagian ini. Kalau kita isi, mungkin misalnya saya isi aja ya. Saya isi, saya Saudi, misalnya, pencurian. Setelah kita kirim, kalau kita kirim, dia nggak bakalan kemana-mana dan dia nggak akan ditampilkan karena sebelumnya yang saya bilang kita belum ada database. Nanti saya akan buat database-nya. Masih berjalan, progres ini masih berjalan sampai beberapa semester ke depannya. Beberapa pertemuan selanjutnya. Oke, di sini dia error, tampilan error. Kenapa? Karena kita belum ada data di dalamnya. Oke, teman-teman. Jadi begitu. Jadi teman-teman, setelah ini saya ini proyeknya sudah selesai. Saya akan coba untuk memasukkan ataupun mengepus sebuah proyek yang saya sudah lakukan ini. Jadi di sini tadi saya sudah ADD. Sebelumnya kan saya menggunakan yang namanya Git. Kalau di dalam Git itu dia hanya bisa diakses di sini aja. Nah, dan nggak bisa berpindah file project ini nggak bisa saya buka di laptop yang lain. Misalnya gini nih, saya kan biasanya ini uh, praktikum di PC laptop PC di kampus saya. Kan ribet dong kalau semisalnya saya tuh harus buat lagi ulang di sini, padahal yang udah saya kerjain sana. Jadi kalau saya di sana sudah saya kerjain, saya bisa pindahin ke laptop saya. Jadi saya bisa mengaksesnya. Nanti setelah saya sudah selesai ngoding, saya git lagi, commit lagi, biar supaya bisa nanti saya akses lagi di PC komputer yang ada di kampus saya, seperti itu. Jadi tadi saya sudah git. Kalau cara ngeceknya kita git status saja. Kita cek dulu status. Tadi saya sudah git beberapa. Bentar. Oh, rusak. Oke. Di sini git statusnya one burst nothing working incoming. Oh, coba gini dulu. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan ke progres bagaimana cara mengclone. Oke, terlebih dahulu kita masuk dulu ke dalam GitHub-nya. Nah, ini GitHub yang tadi. Di sini saya ada 3 folder. Folder saya itu yang saya sudah push kemarin dari PC kampus saya, yaitu yang Exaudi 24 SI. Di sini berupa ada file project saya, ya ini file untuk laporan saya yang saya lakukan di dalam materi pembelajaran di lab praktikum. Nah, jadi kita akan nge-push ini kan kit saya pindahkan ke dalam laptop saya. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa mengikuti caranya. Pertama-tama kita buka yang code ini. Nah, kita buka yang bagian lokal. Nah, inilah link inilah yang akan kita salin. Setelah link ini kita salin, kita masuk ke dalam Visual Code-nya. Pertama, kita buka open folder. Kita buka open folder baru, yaitu folder www. Setelah itu, nah, dia akan bertampilan seperti ini. Tidak ada folder, masih folder kosong. Kita masuk ke terminal. Kita buka new terminal. Kan, banyak kali. Oke, nggak apa-apa. Ini apa? Kita aja. Git clone. Setelah itu kita paste link tadi. Teman-teman bisa langsung enter saja. Tunggu beberapa saat, dia akan berjalan. Bentar teman-teman.
Oke, sudah nih teman-teman. Nah, ini dia. Dia sudah terpush. Tapi teman-teman disclaimer dulu. Eh, pada dasarnya GitHub itu bersifat privacy dalam database. Jadi pada vendor di sini kan nggak ada file vendor. Teman-teman bisa cek langsung di sini di file saya sebelumnya. Ini ada yang Marbun ini. Di sini tuh kan ada file vendor nih, vendor. Vendor ini berupa database saya. Di situ tuh dia tidak terpush dan dia itu bersifat privacy bagi database saja. Kenapa? Karena itu tidak bisa sembarangan di-push. Semua database itu adalah privacy, itu intinya. Jadi, cara kita untuk memanggil database-nya, kita akan buka dulu di sini. Cari yang namanya env. Nah, env. Bentar ya, oke. Kita buka open folder baru lagi aja. Kita buka folder kita yang tadi. Oke. Nah, ini folder kita yang tadi. Nah, di sini kan terlihat memang nggak ada yang folder env-nya sama vendornya. Jadi teman-teman bisa klik yang ini, env. Teman-teman bisa copy paste, uh, copy aja, baru tempel. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara mengclone sebuah project yang akan saya buat di dalam laptop saya. Jadi sebelumnya saya sudah buat project, saya mau ngambil project yang dari kampus saya, yang saya buat di dalam praktikum saya, akan saya pindahkan ke dalam si folder saya ini. Caranya seperti apa teman-teman? Pertama-tama, kita harus masuk dulu ke GitHub-nya. Kita masuk ke GitHub dulu. Saya ke GitHub. Nah, di sini saya kan ada folder. Folder saya yang sudah push itu yang ini. Ini folder saya yang saya dari Platricum. Jadi saya buka aja yang ini. Setelah itu teman-teman bisa langsung buka Enpot. Nah, inilah yang untuk menyambungkannya. Kita copy paste saja. Setelah itu kita masuk ke Visual Code. Pertama-tama kita buka open folder baru. Folder baru kita klik yang di www. Setelah itu dia akan bertampilan seperti ini. Tidak ada folder sama sekali. Terus kita akan buka terminal. Kita buka new terminal. Setelah itu kita masukkan sintak git clone paste link tadi. Tunggu sampai dia beberapa saat. Nah, ini sudah terinstall. Oke, sudah seperti ini, teman-teman. Saya mau ngasih tahu dulu, saat kita mengclone ataupun kita mau buat project kita di dalam laptop ini, salah satunya yang nggak bisa di-push oleh GitHub itu adalah database, yaitu vendor, yang dinamanya vendor di dalam Laravel atau yang namanya env. Kenapa begitu? Di Kenapa dia tidak terpush dan dia tidak bisa masuk ke dalam project kita saat kita masukkan, karena database itu bersifat privacy dan dia hanya bisa dipanggil dengan cara seperti ini. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama, teman-teman lihat di sini di dalam project kita yang Exasinga itu tidak ada yang namanya vendor dan env-nya itu adalah env example, contoh. Nah, jadi caranya yang pertama-tama, teman copy paste saja yang ini, terus tuh teman langsung paste lagi, terus tuh kita rename. Kita hapus ini, kita buat aja .env saja. Oke, setelah ini teman-teman, teman bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat sini. Ini database-nya belum bisa kita gunain. Kita akan jalani di terminalnya. Bentar. Kita bisa buka aja, kita jalani composer update. Teman-teman bisa nunggu. Ini agak sedikit memakan waktu. Oh, bentar. Kenapa dia salah? Composer. Oh, bentar dulu. Kenapa dia salah?
Coba kita buka open page baru. Kita mau manggil vendornya di sini teman-teman. Ntar coba kita ulang. Kita buka terminal lagi. Kita buka terminal. Sebentar, ini kita tutup aja. Composer update untuk addon composer update. Oke, loading composer repository. Bentar, kita tunggu dulu bentar, teman-teman. Ini agak memakan lama waktunya, cukup waktu yang lama. Bentar teman-teman. Nah, dia sedang download. Teman-teman bisa nunggu sampai dia selesai. Oke, ini artinya vendor kita sudah terdownload teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan kita coba langsung jalankan aja. Kita akan coba jalankan. Oke. Nah, kenapa dia sini nggak bisa dijalankan teman-teman? Karena kita belum eh, di key kita itu masih kosong. Jadi caranya kalau untuk menjalankan key-nya, eh, karena key itu harus ada, dia kenapa dia belum bisa dijalankan? Karena key kita nggak ada. Kita buat aja PHP artisan key key. Setelah ini kita coba refresh. Coba kita buat hexa kucing tes. Oh, salah teman. Hexasinya. Tes. Sebentar, teman. Ya, hexasinya. Kenapa error? Bentar. Coba kita buka PHP artisan server. Coba kita buka yang kenapa yang masih error. Kalau belum bisa lagi, kita coba untuk kita stop. Terus kita akan coba start lagi. Oke, teman-teman. Oke, kita yeskan dulu. Setelah itu kita akan coba jalankan lagi. Sebentar. PHP artisan server. Kita coba jalankan lagi ini. Oh iya teman, kenapa nggak bisa kita jalankan? Karena ininya belum saya, ini masih command prompt. Oke, jangan lupa ininya MySQL. Dan ini sesuai dengan nama tadi. Singa Hexa Singa. Setelah itu Ctrl S, teman-teman coba kita buka. Oke, harusnya dia bisa ya. Key-nya sini sudah berisi. Terus dia kenapa bisa coba kita buka sekali lagi.
Coba kita stop. Setelah itu kita akan hidupkan lagi. Dia kadang mau ngebug, teman-teman. Oke, kita di sini untuk C2 di HP artisan server. Oke, kita follow aja nih. Oke, bisa ya. Aduh, apa ya? Gak ini semuanya. Wih, dia salah di public index, public. Bentar ya, mau cek dulu. Ya di bagian, coba kita kasih komen aja. Oh, jadi gini ya. Coba kita buka komen, bisa. Salahnya di sini, di indeks ini. Dia kenapa ini? Kalau saya kasih komen, ini jadi hilang, teman-teman. Seharusnya ada 8 atau coba kita buka pada tampilan viewsnya. Buka Netflix. Kita buka tampilan musik. Ini enggak musik ini. Ini di sini dia sebutkan caranya. Oke teman-teman, kenapa tadi terjadi error? Karena ada kesalahan. Kenapa? Pas saya membuat sebuah database, saya rupanya saya databasenya itu tidak ada, belum termigrate. Nah, jadi tadi saya coba untuk migrate. Tadi saya masukkan PHP Artisan Migrate. Setelah saya masukkan PHP Artisan Migrate, nanti dia akan memberitahukan uh, running ini info running migration down berarti artinya sudah termigrate. Nanti teman-teman setelah melakukan PHP Artisan Migrate, nanti teman-teman bisa ketik yes. Tapi di sini teman-teman bisa lebih simpel ngetiknya seperti ini. Nah, ya teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman bisa buat nanti PHP Artisan Migrate min y. Dia nggak langsung ke sini, dia langsung otomatis yes. Nah, karena dia nanti ada pilihan yes atau no. Teman-teman bisa ketik yes saja.
Tapi kalau teman-teman lebih simpel, lebih mengertinya pakai ini nggak apa-apa. Nanti setelah yes, dia akan tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan coba jalankan, teman-teman. Kita akan coba jalankan. Oke, saya akan coba jalankan. Nah, ini adalah tampilan Laravelnya. Project saya yang ada di praktikum lalu itu ini. Saya akan buka. Nah, ini ya project saya yang ada di Laravel sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Jadi, teman-teman, begitulah cara untuk mengklon sebuah project dan dipindahkan ke dalam PC ataupun laptop. Sekian dari saya, terima kasih.